Puji Tuhan, semua harus sehat. Kita sukacita pagi hari ini untuk kita datang menghadap Tuhan, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tentunya kalian harus duduk dengan tenang, siapkan Alkitab untuk kita nanti membaca dan merenungkannya. Sebelum kita masuk, mari kita saat teduh lebih dulu. Kita mulai. Amin. Nah adik-adik, pagi ini kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan dan akan mendengarkan nantinya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yance Tonapa. Mari kita akan memuji Tuhan bersama, mari kita bersukaria. Puji Tuhan, semua sukacita harus, anak-anak Tuhan harus bersuka cita karena kita punya Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Kita nyanyi sama-sama, Allahku besar. Bagi Tuhan, ya. Baik, sekarang kita masuk dalam doa pembukaan. Kita siapkan hati, tangannya dilipat, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan untuk minggu ini. Tuhan sudah pelihara kami, baik kami yang belajar di rumah maupun kami yang saat bermain bersama dengan semua anggota keluarga. Saat ini kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kuasai mata hati pikiran kami, ruangan kami ya Bapa, sehingga kami boleh mendengar suara Tuhan melalui pujian dan firman Tuhan yang nantinya akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Haleluya, amin. Adik-adik, kita masuk pada pujian Mazmur. Kita buka dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 25. Mazmur pasal 25, kita baca di ayatnya yang ke-8. Semua sudah menemukannya? Kakak undang kita bangkit berdiri, kita membaca Mazmur sama-sama. Sudah semua siapkan? Mazmur 25 ayat 8. Kita baca secara bersama-sama. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat.
Demikian pembacaan Mazmur kita. Adik-adik, mari kita sambut pujian Mazmur kita dengan satu pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik, kita siapkan hati kita akan dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yance Tonapa. Silakan Pak Pendeta. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang berjumpa dengan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Namun sebelumnya, saya meminta anak-anak yang ada di rumah, tutup tangannya, lipat tangannya. Kita minta dibimbing oleh Tuhan lewat Roh-Nya yang kudus, supaya anak-anak dan semua yang mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan diberkati olehnya. Kita berdoa ya anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca firman-Mu, bimbing semua anak-anak yang ada di rumah, bersama dengan keluarganya, di saat membaca firman Tuhan, mereka dimampukan oleh-Mu, agar anak-anak tetap setia, anak-anak tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kami semua lewat firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah anak-anak, bacaan kita di minggu ini terambil dari kitab yang ada dalam Perjanjian Lama. Kitab Esra. Esra pasalnya yang ke-7, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sekali lagi Pak Pendeta bilang, bacaan kita di Perjanjian Lama, Esra pasal 7 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Pak Pendeta bacakan ya. Kemudian pada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asra bin Hilkiah bin Salum bin Sadok bin Ahaita bin Amaria bin Asarya bin Merayot bin Zeraya bin Usi bin Muki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya ia melindungi dia, sebab Esra
telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, yang disebut berbahagia kalau anak-anak mau mendengar, memberlakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan Yesus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya, anak-anak, kita akan dengarkan renungan ya. Nah, bacaan Alkitab yang tadi kita baca menunjuk ada satu tokoh Alkitab. Nah, satu tokoh Alkitab itu bernama siapa? Bernama Esra. Ada yang namanya Esra, diberikan orang tua. Nah, kalau Esra di sini mungkin anak-anak tanya, Esra itu siapa? Nah, Esra ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang menceritakan suatu tokoh, suatu pribadi yang sangat disayangi Tuhan. Mungkin anak-anak bertanya, kenapa dia disayangi Tuhan? Kenapa Tuhan begitu baik sama Esra? Karena Esra itu selalu taat, selalu mendengar apa yang Tuhan katakan. Esra disayangi Tuhan karena Esra selalu mau membaca dan belajar tentang Alkitab. Atau dalam bacaan kita, kitab Taurat Musa. Figur atau tokoh Esra ini adalah salah satu tokoh yang juga dipakai Tuhan, anak-anak. Kan umat Tuhan pada masa lampau itu ada di tanah pembuangan yang bernama Babel. Tapi kemudian nama Babel berubah namanya Persia. Kemudian Persia juga kalau sekarang itu berada di Iran. Nah, Esra ini adalah pimpinan rombongan yang kembali dari tanah Babel atau tanah Persia atau Iran sekarang, pulang ke kampung halamannya. Bernama Yerusalem. Siapa yang suruh? Tuhan. Tuhan yang suruh, Esra, kamu bawa nih rombongan umatku ya. Nah, akhirnya karena Esra taat itu, makanya dia selalu diberikan kasih sayang Tuhan. Dia dilindungi Tuhan. Nah, karena dia dilindungi Tuhan, dia sering baca kitab Taurat Tuhan, makanya dia disebut orang yang pintar. Ya, orang yang cerdas tentang Alkitab. Dalam bacaan kita juga, anak-anak, Esra juga dikaitkan dengan tugasnya. Coba perhatikan kalau kita lihat ayatnya yang ke-10. Pak Pendeta bacakan buat anak-anak di rumah ya. Begini firman Tuhan. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, adik-adik perhatikan anak-anak yang dikasih Tuhan. Tugas Esra adalah dia juga belajar. Walaupun dia sudah pintar, dia tidak lupa diri. Dia tidak malas, dia tetap belajar Alkitab. Supaya apa? Supaya ilmunya itu semakin banyak. Nah, anak-anak juga kalau ingin pintar, harus rajin membaca. Banyak belajar buku-buku, khususnya Alkitab. Dan tidak sampai di situ aja, bukan sekedar kita belajar Alkitab, tapi bagaimana anak-anak di rumah itu ya sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan katakan lewat Alkitab. Esra juga bertugas
anak-anak. Dia apa tugasnya? Dia mengajar. Ya. Kalau dia tidak belajar baik-baik, dia tidak akan bisa mengajar, memberikan perintah-perintah yang sudah disampaikan lewat Alkitab. Makanya karena dia pintar, karena dia mau belajar, dia semakin banyak ilmunya. Nah, karena Tuhan memberikan dia ilmu semakin banyak, maka dia harus mengajarkan itu kepada anak-anak Tuhan. Kenapa Tuhan menyuruh Esra mengajar ketetapan Tuhan bagi orang Israel pada masa itu? Karena Alkitab itu penting. Karena kitab Taurat itu penting bagi kehidupan umat Tuhan pada masa lampau. Begitu juga kita sekarang. Kenapa anak-anak disuruh baca Alkitab? Baik kakak-kakak layan, baik bundanya, ya, baik orang tua. Siapapun suruh kita baca Alkitab itu ada artinya. Supaya anak-anak itu tahu dan mengenal pekerjaan Tuhan, supaya anak-anak itu dapat memahami kasih sayang Tuhan dalam hidup anak-anak. Sebab tanpa kita baca Alkitab, anak-anak tidak bisa tahu bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Ingat ya anak-anak, kadang Tuhan itu memakai orang tua kita. Kadang juga Tuhan itu memakai kakak layan, memakai bunda, ya, untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Nah, kalau anak-anak ingin menjadi anak-anak yang berbakti kepada Tuhan, maka dimulai dengan dengar-dengar apa yang dikatakan orang tua. Kalau anak-anak ingin disayangi Tuhan, anak-anak juga jangan lupa berdoa. Baik ketika mau keluar rumah, baik ketika mau makan, baik ketika mau tidur. Orang yang rajin berdoa itu orang yang takut Tuhan. Orang yang membaca Alkitab itu adalah orang yang berbakti, orang yang hormat kepada Tuhan. Karena itu anak-anak, Pak Pendeta ingin sampaikan. Pak Pendeta ingatkan supaya anak-anak di rumah selalu membaca Alkitab. Anak-anak di rumah minta orang tua. Ajarkan bagaimana cinta Tuhan bagi kita semua. Supaya kelak anak-anak kalau semakin besar, semakin dewasa, anak-anak akan dibimbing dan disertai Tuhan. Kemudian anak-anak kemudian menjadi pribadi yang berguna bagi siapapun, khususnya bagi gereja Tuhan. Terpujilah nama Tuhan anak-anak. Kiranya Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Yance untuk penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, kita sudah mendengarkan bagaimana Tuhan mau melibatkan adik-adik dan kakak, semua kakak layan maupun orang tua untuk pekerjaan Tuhan. Itu dapat dilakukan baik di rumah, di sekolah, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kidung ceria nomor 213, dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Anak-anak yang ada di rumah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Tutup atau lipat tangannya, ya supaya Tuhan mendengar doa kita semua. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar semakin menguatkan kami agar kami bisa seperti Esra yang mengikuti semua perintah Tuhan dalam hidup ini. Berkati semua anak-anak layan. Biarlah Engkau selalu menjaga, melindungi mereka
di dalam setiap hidupnya bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua, bersama dengan saudara-saudara. Kiranya diberikan kesehatan, diberkati akan tubuh jasmaninya, agar terus bertumbuh menjadi anak-anak yang taat Tuhan, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan anak-anak yang selalu setia membaca, mendengarkan firman Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala penyakit. Biarlah Tuhan juga memberkati semua hidup orang tua mereka, saudara mereka, agar tetap kuat, tetap sehat dalam menjalani hidup ini. Berkati semua kakak-kakak layan, berkati semua para bunda yang melayani anak-anak agar sering diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan semangat di dalam mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Berkati semua pengurus-pengurus gereja, para presbiter, para unit misioner, para pendeta, khususnya hambamu bersama dengan keluarga, Pendeta Sony, Pendeta David, Vikaris, diberkati Tuhan dalam hidup mereka, memberkati semua pegawai gereja, semua yang bekerja di gereja Tuhan diberkati. Berkati juga pemerintah, baik di pusat, baik di setiap daerah, khususnya Nusa Tenggara Barat, aparat keamanan, semua anak bangsa bergandengan tangan untuk menjaga keutuhan NKRI. Tuhan juga kiranya yang berkuasa untuk memberkati vaksin, Tuhan yang berkuasa menjauhkan virus COVID, agar semua bangsa, khususnya bangsa Indonesia, terbebas dari virus COVID. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup anak-anak kami, menyerahkan semua aktivitas mereka, dan biarlah kasih Tuhan selalu menyertai. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik silakan. Uangnya sudah dimasukkan dalam amplop, ingat yang rapi. Nanti titip sama mama papa untuk diserahkan ke gereja. Untuk itu, mari kita memberikan persembahan ini dengan pujian yang akan mengiringi kita. Kita masuk dalam doa persembahan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memberikan persembahan untuk ungkapan syukur kami atas kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati sehingga berguna bagi pelayanan Tuhan secara khusus di jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami. Haleluya, amin.
Adik-adik, kakak undang kita bangkit berdiri untuk kita menaikkan pujian dengan rasa penuh syukur atas kasih setia Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa untuk kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena syukur kami, Engkau boleh memelihara kami, memimpin kami dari awal hingga akhirnya ibadah ini. Tuhan, berkati kami, mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan sukacita atas pujian yang sudah kami naikkan pada pagi hari ini. Berkati kami untuk masuk minggu esok ya Tuhan, baik adik-adik yang akan menghadapi ulangan maupun adik-adik yang saat ini masih di sekolah melalui rumah. Tuhan Yesus, berkati kami semua. Berkati orang tua kami. Tuhan memberkati kakak layan kami. Terima kasih Tuhan. Dengar dan sambut doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang ada di rumah masing-masing, kita akan berpisah satu sama lain, tapi kita akan menerima berkat Tuhan. Karena itu, anak-anak yang di rumah, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, lalu terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ingat, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Kalau tidak perlu sekali, jangan keluar. Tetap kalau keluar harus pakai masker. Rajin cuci tangan, itu kita harus tetap sehat. Baik, 1, 2, 3, Immanuel.